atas telepornya. Saya lihat sebentar, capek sih langsung pulang lagi. Udah, gitu. Oke, tapi pada saat itu memang sedang ada seperti pembegalan atau kejadian kriminalitas seperti itu? Ya, enggak, itu kayak sih kecelakaan. Kecelakaan, ya udah saya pulang. Rame enggak? Banyak orang enggak? Iya rame. Rame. Dengarnya apa waktu malam itu? Ya itu sih, saya sih cuma kecelakaan tunggal. Dengarnya. Tapi di lokasi tempat kejadian meninggalnya Vina dan Eki seperti itu? Dipastikan tempatnya sama seperti itu, kejadian dan pada waktu yang sama seperti itu? Iya, langsung saya pulang sebentar sih, cuma sebentar, nggak lihat korban, itu aja. Terus mengetahui ada kejadian pembegalan sehingga Vina dan juga Eki terbunuh, ini kapan? Itu waktu ada penggerebekan di rumahnya Peggy tuh, saya memastikan bener enggak. Saya main ke rumahnya ibunya, Ibu Kartini. Langsung saya main, dia nanya ke saya, Dol je Peggy kan masih ada di Bandung, tuh nggak pulang, saya yang pulang, saya dianterin sama Peggy sama Ibnu sama Robi, udah. Oke, jadi pada saat penggeledahan oleh pihak kepolisian di rumah Peggy, posisi Peggy masih berada di rumah dan Pak Bondol ini langsung melihat ke rumah Peggy yang sedang digeledah seperti itu? Enggak, berapa harinya aja. Hari, oke. Cukup ya? Ya, mau memenuhi pemeriksaan dulu ya. Nanti gampang dari pemeriksaan bisa kita sampaikan lagi ya. Oke. Ya, pemirsa, itu dia keterangan dari tim kuasa hukum. Pak, untuk sementara keterangan yang disampaikan oleh kuasa hukum dari Peggy Setiawan, pemirsa, yaitu Bapak Tony RM, dan juga tadi kita mendengarkan pernyataan dari salah satu saksi, yaitu adalah Bondol ataupun juga Bapak Suharsono yang merupakan salah satu rekan dari Peggy, pemirsa, dan ada Ibnu serta Suparman yang juga sesaat lagi akan diperiksa menuju ke Direktorat Reserse Kriminal Umum. Tadi disampaikan bahwa pemanggilan memang, namun pihak kuasa hukum sempat meminta pemeriksaan dilakukan di Mapolsek Cirebon, namun karena memang terkait penugasan di Treskrimum Polda Jawa Barat, sehingga pihak kuasa hukum beserta para saksi memenuhi untuk pemeriksaan di kantor di Treskrimum Polda Jawa Barat. Baik, saat ini ketiga saksi, yakni Suharsono alias Bondol, Ibnu dan juga Suparman beserta kuasa hukum Tony RM akan memasuki gedung di Treskrimum Polda Jawa Barat untuk memenuhi panggilan terhadap saksi bagi tersangka Peggy Setiawan alias Peron, pemirsa. Dan nanti kita akan juga mengetahui lebih lanjut seperti apa proses pemeriksaan ketiga saksi ini dan pertanyaan apa saja yang nanti akan disampaikan ataupun juga ditanyakan oleh tim penyidik dari Treskrimum Polda Jawa Barat. Dan kami informasikan pula bahwa tidak hanya ketiga saksi tetapi juga ibunda ataupun orang tua dari Peggy ini juga hadir di sore hari ini. Dan tadi sempat disampaikan juga oleh kuasa hukum bahwa kehadiran dari ibu Peggy ini akan menjenguk Peggy. Dan sebelumnya juga tadi sekira pukul 14.30 waktu Indonesia Barat, ayah Peggy juga sempat hadir, namun karena jam besuk ataupun juga hari besuk yaitu hanya hari Selasa dan juga hari Kamis, maka ayah Peggy yaitu Bapak Rudi Setiawan beserta kuasa hukumnya ini meninggalkan Polda Jawa Barat. Ya, saat ini pemirsa, ketiga saksi dari rekan Peggy, dan tadi kita sempat mendapatkan keterangan dari salah satu saksi
dari ketiga saksi, yakni Bondol atau Suharsono, yang menyatakan bahwa pada hari kejadian ataupun juga pada tanggal 27 Agustus 2016 malam, Bondol ini pulang ke Cirebon, dan juga pada saat malam kejadian posisi Peggy tadi disampaikan masih berada di Bandung. Hal ini juga dikuatkan berdasarkan pernyataan dari dua saksi lainnya, yaitu adalah Ibnu dan juga Suparman. Pada saat kejadian, Peggy Setiawan alias Peron ini tengah berada di kosan tidur, dan sementara Suharsono alias Bondol ini menyampaikan pergi ke Cirebon. Baik, kita kembali ke studio bersama Safa. Ayah Peggy mengaku belum pernah bertemu dengan anaknya sejak ditangkap. Dengan didampingi kuasa hukumnya, ayahanda Peggy tiba di Mapolda Jawa Barat untuk menjenguk anaknya yang ditahan setelah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus pembunuhan Vina. Rudi Irawan mengaku belum pernah bertemu dengan anaknya setelah ditangkap dan ditetapkan sebagai tersangka. Rudi menyatakan memiliki bukti-bukti yang menguatkan keberadaan anaknya di Bandung saat pembunuhan Vina dan Eki berlangsung. Yang mau disampaikan ke Peggy-nya, Pak? Sementara belum. Kita setelah nanti apakah kita bisa bertemu dengan anaknya, kebetulan kita dengan tim juga ya. Nah, jadi saya dari kantor hukum Dendi Rukmantika selaku kuasa hukum daripada ayahnya PS memohon nanti izin kepada penyidik untuk bertemu dengan anaknya. Sementara pesan-pesan belum ada. Nanti kita pengen lihat dulu ke dalam. Belum ada izin Komunikasi belum dilakukan, Pak? Belum ada komunikasi. Cuma kita mau langsung datang aja menemui beliau. Pak Rudi, apa yang dibawa Pak untuk Peggy, Pak? Ya, sama bukti-bukti. Buka aja, nggak apa-apa. Bukti apa ya? Bukti apa Ya, Pak? ya nanti Bapak yang nerangin. Oke, baik. Dan terkait juga rencana pemeriksaan temannya dari Peggy ini, apa mengetahui juga nih, Pak? Ketahui semua, semuanya tahu semua. Iya. Hari ini ya Pak? Iya. Maaf, kalau terkait pemeriksaannya teman-temannya PS, beda tim kuasa. Ya. Pak Rudi, selain bukti-bukti ada makanan atau apa yang dibawa Pak? Peggy? Nggak ada. Tidak ada. Bukti aja berarti Pak ya? Iya. Sama sekali belum ada ngobrol sama Peggy? Belum ada sama sekali semenjak penangkapan sampai sekarang belum pernah ngobrol. Kabar terakhir juga nggak tahu Pak? Nggak tahu, iya posisi nggak tahu. Terakhir kapan Pak bertemu? Waktu sebelum penangkapan, Kapan tuh Pak? Lebih tepatnya? waktu Ingat nggak? hari Senin tanggalnya lupa. Di mana Pak ketemunya? Di kontrakan, masih di kontrakan. Karena dia ada panggilan kerja, baru dia masuk kerja. Berangkatlah kerja. Pak Rudi, salah satu buktinya apa aja Pak yang dibawa Pak? Nggak nanti. Nah nanti Bapak yang bisa. Oke, Setelah jenguk Pak Jan nanti ya. Setelah Oke, jenguk Pak Jan. ya. Sementara kita mau Iya. izin dulu, mohon boleh. Oke, Pak, kita wawancara. Oke, nanti setelah ini ya kita mau izin dulu, mau nengok dulu orang tuanya dah ini. Meringankan Peggy. Ini gimana harapannya nih Pak? Mudah-mudahan ada keadilan lah bahwa Peggy tidak bersalah. Pak, kemarin kan seperti surat Pak Presiden, ada harapan atau surat nanti diberikan Pak atau Pak Presiden? Ya, mudah-mudahan. Ya mudah-mudahan lah Presiden bisa menunjukkan orang yang benar, orang yang bersalah. Berarti ada harapan besar untuk Presiden. Insya Allah ada.
Pak, ini terkait ada saksi baru nih Pak. Tambahan kali saksi kunci juga. Ada namanya Mel Pak. Gimana Pak tanggapannya? Menyebut dia melihat kejadian Peggy ada di situ terlibat. Belum bisa komen. Belum bisa komen nanti ya. Belum bisa. Nanti aja. Terkait perubahan nama Peggy sendiri Pak, seperti apa yang dikenalkan oleh Bapak kepada masyarakat umum Pak? Sudah disampaikan kemarin. Sudah sampaikan sama Pak Dendi ya, pengacara saya.